Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya'. Dan hal yang diharamkan karena haid dan nifas itu ada 8 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha, inna damal haidhi aswadu yu'raf, fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Sesungguhnya darah haid itu hitam dan diketahui. Maka kalau terjadi darah haid atau kalau keluar darah haid ini, hendaklah engkau tidak salat, tahanlah diri dari salat. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita dilarang untuk salat ketika dia haid. Kemudian yang kedua adalah puasa, as-shaum, was-shaum, yaitu puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita itu jika dia sedang haid maka dia tidak salat dan tidak puasa? Kemudian beliau mengatakan, fadzalika min nuqsani diniha. Dua hal itu, yaitu ketika mereka haid mereka tidak salat dan tidak puasa, dua hal itu adalah salah satu bukti kurangnya agama mereka. Ketika beliau menjelaskan bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan kurang agama. Kemudian beliau jabarkan apa maksud kurang agama itu? Karena ketika haid mereka tidak sholat dan tidak puasa. Tapi bedanya, kalau sholat mereka tidak perlu mengqadha. Ketika seorang wanita haid meninggalkan sholat, mereka tidak perlu mengqadhanya. Tapi mereka diperintahkan untuk mengqadha puasa. Apa bedanya? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka wanita yang haid kemudian meninggalkan sholat tidak perlu untuk mengqadha sholat, tapi mereka wajib untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan karena haid. Wa qira'atul Qur'an, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i, wanita haid tidak boleh untuk membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Qur'an. Seorang wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh untuk membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an. Tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Ad-Daraqutni dan yang lain. Dan yang sahih adalah bahwasanya yang dilarang untuk membaca Al-Quran adalah orang yang junub. Dalilnya bukan hadis, tapi athar-athar yang banyak dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya orang yang junub dilarang untuk membaca Al-Quran. Tapi kemudian apakah wanita haid dikiaskan kepada orang yang junub? Jawabannya yang benar tidak. Yang benar bahwasanya wanita haid tidak bisa dikiaskan kepada orang yang junub, karena adanya banyak perbedaan di antaranya bahwasanya orang yang junub itu bisa kapan saja lepas dari junubnya. Kalau dia ingin membaca Al-Quran, dia tinggal mandi kemudian sudah dia bisa membaca Al-Quran. Sedangkan wanita yang haid maka dia tidak bisa langsung. Dia terikat dengan waktu, ya. Darah haidnya belum selesai, maka dia harus menunggu lagi. Dan wanita haid itu hanya dilarang dari ibadah-ibadah khusus seperti sholat dan tawaf. Adapun yang lain seperti zikir, ya, kemudian wukuf, sa'i, kemudian bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, mereka tidak dilarang dari ibadah-ibadah itu, padahal semua ibadah itu mengandung zikir dan juga mengandung bacaan Al-Quran. Maka pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya wanita haid masih boleh untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa massul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh untuk memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan wanita haid tidak suci, maka dia tidak boleh untuk memegang Al-Quran. Jadi seorang wanita haid boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, atau membaca Al-Quran dengan tidak memegang mushaf, ya, misalnya dengan memakai kaos tangan, atau memakai alat tertentu, lidi atau yang semacamnya, atau kayu untuk membuka mushaf. Ini adalah cara membaca Al-Quran bagi wanita yang haid.
Yang kelima, dukhulul masjid, masuk masjid. Wanita haid tidak boleh untuk masuk masjid, dan ini adalah madhab para imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya berpendapat bahwasanya seorang wanita haid tidak boleh untuk masuk masjid. Dan di antara dalilnya adalah hadis salat haid, di mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan para wanita haid untuk datang menghadiri salat Id, namun mereka diperintahkan untuk menjauh dari musalla. Padahal musalla itu adalah tempat yang tidak dipakai untuk salat setiap waktu, hanya dipakai saat salat Id saja. Mereka diperintahkan untuk menghindari atau menjauh dari tempat salat para wanita. Maka tempat salat yang dipakai terus-menerus untuk salat, yaitu masjid, lebih berhak untuk tidak dimasuki oleh orang yang haid. Barangkali yang bisa kita belajar bersama pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.